Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Maryam Najwa dengan NPM 2023349 sebagai moderator dari kelompok 5 mata kuliah Asas-Asas Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Fakhri Esos MAP. Pada presentasi kali ini, kami dari kelompok 5 membahas tentang evaluasi manajemen dan pembuatan keputusan manajerial. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya perkenalan dari kelompok 5 terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Firdaus dengan NPM 2023328. Perkenalkan, nama saya Aliyah dengan NPM 2023329. Perkenalkan, nama saya Muhammad Purman Abdillah dengan NPM 2023351. Hai, perkenalkan nama saya Nur Hafifah dengan NPM 2023362. Perkenalkan, nama saya Rahimatul Nabila dengan NPM 2023366. Perkenalkan, nama saya Saiful Islam dengan NPM 2023372. Perkenalkan, nama saya Siti Mutia Rahmah dengan NPM 2023375. Perkenalkan, nama saya Sri Mardiati dengan NPM 2023376. Perkenalkan, nama saya Widya Murni dengan NPM 2023378. Setelah perkenalan tadi, mari kita lanjut ke pembahasan. Pengertian evaluasi manajemen. Evaluasi manajemen merupakan proses sistem objektif yang menganalisa sifat dan ciri pekerjaan di dalam perusahaan atau organisasi. Umumnya, evaluasi adalah penilaian ataupun kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang sesuai yang telah dikerjakan. Sedangkan manajemen sendiri mempunyai pengertian suatu proses kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan sebagainya. Tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi adalah untuk membuat perbaikan agar pekerjaan selesai sesuai dengan rencana. Tujuan evaluasi akan memberikan hasil yang berguna untuk perencanaan lanjutan dengan memberikan kekurangan dan kendala, baik dalam proses administrasi maupun manajemen. Tujuan evaluasi ini akan sangat penting dilakukan pada manajemen sumber daya manusia atau SDM. Berikut tujuan evaluasi yang perlu kamu kenali. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat penguasaan atau pemahaman seseorang terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Yang kedua, untuk mengetahui kesulitan atau rintangan yang dihadapi oleh seseorang dalam kegiatannya, sehingga dengan diadakan evaluasi dapat membantu memecahkan masalah dan kesulitan yang dihadapi. Yang ketiga, bisa menjadi umpan balik informasi yang baik untuk pelaksanaan sehingga bisa memperbaiki kekurangan yang ada. Yang keempat, digunakan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi metode atau cara yang telah diterapkan. Tahapan evaluasi. Dalam kegiatan evaluasi terdapat beberapa tahapan penting yang saling mendukung satu sama lainnya. Mengacu pada pengertian evaluasi, adapun tahapan-tahapan evaluasi adalah sebagai berikut. 1. Menentukan topik evaluasi, yakni menentukan topik atau agenda yang akan dievaluasi sehingga tidak melebar dan fokus. 2. Merancang kegiatan evaluasi, yaitu merencanakan atau mendesain kegiatan evaluasi agar tidak ada aspek atau pelaksanaan yang tertinggal. 3. Pengumpulan data, yaitu kegiatan untuk mengumpulkan materi dan mencatat setiap data atau informasi yang akan disampaikan dalam evaluasi. 4. Pengolahan dan analisis data, yaitu kegiatan untuk mengolah informasi dengan mengelompokkan data sehingga lebih mudah dalam melakukan analisis, serta menjadi tolak ukur seberapa lama waktu evaluasi akan digelar. 5. Pelaporan hasil evaluasi, yaitu setelah melakukan berbagai kegiatan evaluasi, maka harus dilanjutkan dengan membuat laporan agar bisa menjadi acuan untuk membuat kegiatan di kemudian hari. Pengertian pembuatan keputusan manajerial. Pembuatan keputusan atau decision making menggambarkan proses melalui serangkaian kegiatan dipilih sebagai penyelesaian suatu masalah tertentu. Hal ini melibatkan evaluasi pro dan kontra dari berbagai pilihan dan memilih opsi terbaik untuk mencapai hasil yang diinginkan.
Dalam manajemen, pengambilan keputusan adalah tentang bertindak dengan cara yang memenuhi tujuan dan sasaran organisasi. Keputusan manajerial adalah bagian penting dalam mengelola organisasi manapun. Hal ini memungkinkan manajer untuk menetapkan tujuan dan mencari tahu tindakan apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengevaluasi apakah tindakan tersebut berfungsi sebagai semestinya. Makna keputusan manajemen mengacu pada manajer yang memandu organisasi mereka ke jalan yang benar menuju kesuksesan. Tipe-tipe keputusan. 1. Keputusan yang diprogram. Keputusan yang diprogram adalah keputusan yang dibuat menurut kebiasaan, aturan, atau prosedur. Keputusan ini rutin dan berulang-ulang. 2. Keputusan yang tidak diprogram. Keputusan ini merupakan keputusan yang berkenaan dengan masalah-masalah khusus, khas, atau tidak biasa. Bila suatu masalah yang timbul tidak dapat diselesaikan oleh satu kebijakan atau sangat penting sehingga perlu penanganan khusus, maka masalah tersebut dapat diselesaikan dengan keputusan yang tidak diprogram. Proses pembuatan keputusan. Yang pertama, pemahaman dan perumusan masalah. Hal pertama yang harus dilakukan oleh manajer dalam pembuatan keputusan adalah memahami masalah yang sedang dihadapi dan peka terhadap masalah-masalah. Setelah masalah telah dipahami dengan baik, selanjutnya menentukan bagian-bagian masalah yang harus dipecahkan. Para manajer dapat mempermudah identifikasi masalah dengan cara sistematik menguji hubungan sebab akibat. Yang kedua, pengumpulan dan analisa data yang relevan. Setelah manajer menentukan dan merumuskan masalah, mereka harus mulai memutuskan langkah-langkah selanjutnya. Manajer pertama kali menentukan data-data apa yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang tepat dan kemudian mendapatkan informasi tersebut. Yang ketiga, pengembangan alternatif-alternatif. Pengembangan sejumlah alternatif memungkinkan manajer menolak kecenderungan untuk membuat keputusan terlalu cepat dan membuat lebih mungkin pencapaian keputusan yang efektif. Evaluasi alternatif-alternatif. Setelah manajer mengembangkan alternatif-alternatif, mereka harus mengevaluasikan untuk menilai efektif setiap alternatif. Efektivitas dapat diukur dengan dua kriteria. Apakah alternatif tersebut realistik bila dihubungkan dengan tujuan dan sumber daya organisasi atau perusahaan, dan seberapa baik alternatif akan membantu pemecahan masalah. Pemilihan alternatif terbaik. Tahap kelima, pembuatan keputusan merupakan hasil evaluasi berbagai alternatif. Alternatif terpilih akan didasarkan pada jumlah evaluasi yang tersedia bagi manajer dan ketidaksempurnaan kebijakan manajer. Alternatif keputusan. Implementasi keputusan menyangkut lebih dari sekedar pemberian pemerintah. Manajer harus menetapkan anggaran atau jadwal rencana kegiatan, mengadakan dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan, serta menugaskan tanggung jawab dan wewenang pelaksanaan tugas-tugas tertentu. Evaluasi hasil-hasil keputusan. Implementasi keputusan harus dimultitasi terus-menerus. Manajer harus mengevaluasikan apakah implementasi dilakukan dengan lancar dan keputusan memberikan hasil-hasil yang diinginkan. Keterampilan dalam pembuatan keputusan. Keterampilan pembuatan keputusan semakin amat strategis dalam pembuatan keputusan pada abad informasi, karena teknologi informasi dapat menyediakan peluang untuk memperoleh data yang relevan yang diperlukan oleh pembuat keputusan yang profesional. Tuntutan kualitas manajemen yang mendorong untuk mengembangkan kualitas organisasi dan manajemen dalam peran pemimpin dalam proses tersebut. Dari pembahasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa evaluasi manajemen itu seperti penilaian sistematis untuk memperbaiki cara kerja suatu organisasi. Tujuannya untuk melihat keahlian, mengatasi masalah, dan mengukur seberapa baik metode yang digunakan. Kemudian, pembuatan keputusan manajerial adalah proses memilih yang terbaik dari beberapa pilihan. Biasanya dipikirkan secara logis,
selektif, dan berdasarkan tujuan. Itulah kesimpulan dari pembahasan tentang evaluasi manajemen dan pembuatan keputusan manajerial. Proses pembuatan keputusan yang Satu, dua, Aku kalau Atep biasa bagus biasa kadang ya kadang aku simpan cari colokannya di petingainya lubet. Kamu rekam lah Pol. Anu salah gula. nyembang lagu dahulu deh say. Tadi dia nengok. Kamu suka aku lihat lagi. Tapi mundur. Aku yang meliputi perencanaan. Ai blog. Jeng. Ya sudah. Biasa tangan. Itu dengan Perkenalkan, nama saya Hadang blog. Hah? Ya kan nih. Yalah. Yang keempat aja lah tadi. Dikit ya. Untuk mengetahui tingkat sudah efektivitas dan sehingga ada nggak alangkah baiknya perkenalan dari untuk mencapai dia kan peluang untuk Kincana. tampilan dalam dapat tes manajemen yang mendorong untuk Simpan. disimpan. Pesan yang diprogram. Ada bapak-bapak teman-teman. Lagi tapa dia. Assalamualaikum Pak. Nah ya. Mana apa lagi? Oh iya dia minta. 2023 372 dari kelompok. Iya. Hei. aku belum. Aku juga buat. Aku belum kali. Kalau kamu buat aku. Masih ada. Oke. Hai guys. Ada ibu-ibu guys. Bu mau kemana Bu? Video deh nah. Tes. Hai. fokus lah. Fokus saya. Hai. Kayak apa tampilannya? aku aja pasang notis
mencoba